wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa yad'u alaina min barakatihi fi din dunya wal akhirah. Alhamdulillah ya Allah bi sayfi din wal akhirah wa bi khairin wa afiyah fi din dunya wal akhirah wa bina bi ma jarat bil maqadir bi jaihi fi din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite bangkai iku tathuru bisa suci apa juludul maitah bisa sucine bidibari kelawan disama kulit bangkai bisa suci dengan cara disama. Sebelumnya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurruna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi lewat menemui para sahabatnya sedang geret-geret menarik kambing yang telah mati. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Apa kalian tidak mengambil kulitnya? Qalu maitah ya Rasulullah, itu bangkai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bisa yutahhiruha al-qaradu, bisa disucikan dengan disama. Ini menunjukkan bahwa bangkai itu ada yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Kalau dagingnya jelas tidak. Terus yang disebut sebagai maitah, bangkai, itu adalah hewan yang halal tetapi mati tidak disembelih. Hewan yang halal tapi mati tidak disembelih, atau dan atau hewan yang tidak halal walaupun matinya disembelih. Hewan yang tidak halal walaupun matinya disembelih. Ulangi. Yang disebut maitah, bangkai, adalah hewan yang halal matinya tidak disembelih, atau dan atau mau hewan yang tidak halal walaupun mati walaupun matinya disembelih. Contohnya ya. Contoh yang pertama, kambing, sapi, kebu. Ya, daerah wetan akeh kebu, sapi ya. Sapi ini rada blagas, mangan sepatumu mau. Sepatu buangan selak mati. Intinya mati lah. Mati. Tidak disembelih. Padahal regane piro? Sapi regane piro? 10 juta. Kan eman-eman ya. Nah, sapi yang mati yang tidak disembelih ini masih bisa dimanfaatkan kulitnya dengan cara disama. Ini contoh yang pertama, hewan yang halal tapi mati tidak disembelih, atau hewan yang tidak halal walaupun matinya disembelih.
krokodil, apa? Buaya darat, atau buaya laut saja. Buaya, buat sembelih. Halal para? Tidak. Walaupun ya disembelih tetap ketika mati namanya bangkai. Ini juga kulitnya bisa disucikan dengan disama. Digawe tas apa kuwi hermet apa kuwi? Hermes. Sing larang ya. Ngatas edok sampai miliaran. Sampai miliaran. Ini ra kebayang tuku tas yang miliaran. Sorry ya. Itu dengan cara itu lo. Sewu ya. Lo, nggo sabuk biasanya. Dengan cara apa? Sama. Lu sembelih kodoe tetep bangkai. Tapi kulitnya masih bisa disucikan. Tathuru suci di sini suci sebagai atau untuk digunakan, bukan untuk dimakan. Artinya tidak sampai menghalalkan. Jadi hanya mensucikan, tapi tidak sampai menghalalkan. Jadi digawe sapi mati, digawe beduk, terus Idul Adha yang baru diganti beduki. Beduk yang dulu karena bangkai terus memasak tidak bisa. Gawe apa kuwi? Rambak. Taisal. Jadi suci di sini tidak sampai menghalalkan. Lu kenapa? Lu suci dari ada perkara suci tapi tidak boleh dimakan. Ini termasuk ini. Ya, termasuk kulit hasil samaan. Itu suci hukumnya dipakai. Dibuat sajadah bisa, dibuat sabuk bisa, dibuat pecis bisa, tapi tidak bisa dimakan, tidak halal dimakan. Kenapa alasannya? Alasannya disembelih saja. Contoh hewan yang tidak halal, disembelih saja tidak boleh dimakan. Sembelih padahal lebih kuat daripada penyamaan. Jadi kalau disamak apalagi tidak sampai menghalalkan. Wong disembelih wae ra iso halal, pameneh mung disamak. Ini, jadi yang penting di sini diingat tathuru ini tidak sampai menghalalkan main. Hanya bisa dipakai, digunakan untuk semacam ya karpet, ya, untuk sabuk, untuk anu tidak bisa di. Tapi hukumnya suci alias tidak najis. Jadi sabukan wis entuk walaupun kulit boyo ngono mau. Entuk ya, kanggo jaket. Keren jaket ya. Jaket boyo. Yes. Illa jildal kalbi. Terusane kejaba kulit kaleb anjing wal khinziri lan kulit babi. Dikecualikan, artinya kulit anjing dan kulit babi tidak bisa sama sekali untuk disamak. Tetap najis. Tetap najis. Di samping anjing dan babi wama lan kecuali perkara tawallada kang lahir apa ma lahirnya minhuma sangka kaleb dan khinzir anak-anaknya wa alihi wa ashabihi ajmain. Au min adhima atau dari salah satunya atau hasil persilangan ya. Kaleb sama khinzir terus mana jenis kaleb khinzir apa blasteran. Setelah kalau karena khinzir ini juga sama atau khinzir dengan kambing mana ya ini juga sama wama tawallada minhuma ya, melahirkan dari hasil
persilangan mau dengan kambing menghilang persis seperti kambing, tetap karena lahirnya dari kalab dan khinzir wa matawallada minhuma, maka tetap tidak bisa untuk disama. Au min ahdihima atau sama salah sijine kalab khinzir. Titik ya. Ini diterangkan di dalam syarahnya, bahkan umpama lahirnya dari kalab khinzir itu berupa bentuk manusia, ya, tetap tidak bisa untuk disama dan tetap najis hukumnya. Ya ono sampai pentaswiran, imajinasinya sampai segini ya, iya. Ini amma idza makullah. Adapun umpama ada hewan kambing blasteran dengan kambing atau sapi, melahirkan lahirnya itu anaknya berupa ala suratil adami, berupa bentuk manusia. Tapi ngarani bayok ora. Kayak apa ya Jo? Kayak apa ya ora? Kayak bentuknya manusia. Fa inna utahirun, maka anaknya tadi suci, makul dan bisa dimakan walaupun bentuknya manusia. Bahkan di sini ada walau hafizul Quran, walaupun dia hafal Quran, wa amila khotiban, dan dia jadi khotib Idul Fitri Jumatan, wasolah bina dan mengimami kita Idul Adha di Idul Adha, jazan untuk ini kita boleh untuk menyembelihnya. Ini taswir imajinasi orang fikih, walaupun kayaknya orang mungkin kayaknya, tapi ya mungkin deh. Dalam ilmu Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini dari Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu, dari mintinil lazib, dari tanah. Terus Siti Maryam, Siti Hawa, ya, Siti Hawa dari bapak tanpa ibu, dari Nabi Adam, tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam, mintin'in min abul'aihil yusra. Sementara Siti Maryam dari Nabi Isa dari ibu tanpa bapak, ya. Normalnya dari bapak ibu. Itu secara normal, 3 jenis tidak normal ya. Maksudnya Nabi Adam tidak normal, Nabi Siti Hawa tidak normal, dan Nabi Isa juga tidak normal. Artinya di dalam kudrah Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ada yang dari batu, yaitu untone Nabi Soleh. Nah, jadi taswir ini mungkin juga. Jadi ono kewan sing lahir seperti rupa manusia, dia bisa bicara, pinter, mualim, apal Quran, ya. Disembelih. Akhirnya ya dramatis ya. Sadis dramatis ini kira ora ana tegel lah. Nah. Terusane wa azmul maitati, utawi balunge bangkai, wasyaruhalan rambute maitah bangkai iku najisun, hukume najis. Nah, hukumnya najis. Illal adamiyah, kejaba menungso. Nak menungso rambut dan azmnya itu suci ya. Itu suci. Jadi ini menunjukkan bahwa yang bisa dimanfaatkan dari bangkai hanya kulitnya saja. Hanya kulitnya saja. Sementara yang lain daging, jelas daging.
jelas. Terus sing padat dalung sungu sak piturute iku najisun, dihukumi najis alias tidak bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan jual beli juga tidak boleh karena barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Syaratnya mabek, barang yang boleh dijual adalah thahir, adalah suci ya. Illal adami, kecuali manusia. Kalau manusia dihukumi suci, jadi rambutnya suci, balungnya suci. Nah terus kenapa kok manusia ketika mati itu disuruh atau diperintahkan bagi yang hidup untuk memandikannya? Memandikan mayit ini bukan alasan bahwa mayit adalah najis, bukan alasan kenajisannya, karena manusia itu dihukumi suci ya. Illal adami, ketika manusia mati itu dihukumi suci. Hanya kewajibannya manusia yang hidup untuk mensolatinya. Kewajiban mensolati mayit ini tetap bagi manusia ya, fardu kifayah, walaupun telah dimandikan oleh malaikat. Seorang punya karomah, seorang wali punya karomah dimandikan malaikat, maka yang sekitarnya tetap wajib memandikan dirinya ya, karena mandi ini tadi bukan untuk mensucikan, tapi kewajiban bagi yang hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan dulu ya, silakan. Ini ya bareng apa kok? Kupingnya loro. Ya, mau tanya. Yang pertama mengenai tentang jenazah tadi. Kan tadi kan sempat menyinggung tentang mayit ya. Kan ada kadang itu di masyarakat itu ada perbedaan pendapat. Jadi yang wajib di sini ketika memandikan mayit itu, contoh perempuan, apa harus perempuan atau laki-laki boleh memandikan perempuan atau bahkan sebaliknya? Yang mahram boleh, tapi sebenarnya ya perempuan ya perempuan. Tapi semua kalau tidak ada perempuan lain mahramnya, lelaki tapi mahram. Tapi kalau tidak ada deh. Contoh, jadi yang memandikan, contoh saya mudin, contoh ya. Masuk sampai raunoi. Nah, imajinasi. Nah ini ada terjadi di tempat saya sebenarnya. Jadi yang memandikan semuanya itu dari sembah mudin. Laki-laki. Walaupun mainnya perempuan. Iya itu sekali. Itu bagaimana hukumnya? Ini tidak boleh ya, harus perempuan. Kalau tidak perempuan mahram, lelaki tapi mahram. Kalau tidak itu, kalau tidak bagaimana ini? Nah, belum bisa menjawab. Hanya boleh. Terus solusi? Nah solusinya bahkan itu sempat terjadi perbincangan. Jadi ketika sampai kuburan pun akhirnya ada yang bilang, ini aja masih disentuh oleh laki-laki tadi kan. Kadang-kadang ada bahasa, ini kan sudah dimundur nomor kok dibini omana kan gitu. Ya sebentar, terus silakan langsung pertanyaan nyambung. Ya, yang pertama yang Anda tanyakan bagaimana kategori mayat. Yang kedua, apakah juga termasuk mayat satu anggota dari binatang terlepas dari binatang hidup? Yang ketiga, bagaimana hukum seorang pemburu yang telah memburu seperti hewan-hewan yang halal, cuma
membunuhnya dengan cara di pistol atau di jembatan itu apa termasuk mayta dan sebagainya. Syukur. Itu sebenarnya pertanyaan dari awal tadi nyebrang ke bab bukan bab ini ya. Jenazah. Terus iku romyu jemparing. Jemparing kan untuk yang terakhir itu pancen caranya menyembelih seperti itu. Jadi kenone apa? Sembelih. Itu sebagai sebuah penyembelihan. Ketika masih hidup harus disembelih, tapi ketika telah mati dianggap sudah disembelih. Satu. Yang kedua mengenai apakah bagian tubuh yang terlepas dari binatang termasuk mayta, jelas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maqudi aminal bayyimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Ada hadis, apa yang terpotong dari hewan tersebut masih hidup, fa huwa mayyit, maka yang terpotong tersebut dihukumi mayta, dihukumi bangkai. Maqudi aminal bayyimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Terus yang pertama tadi apa? Kategori mayta. Kategori maksudnya Sesuatu binatang itu kemudian mati dikatakan mayta itu bagaimana? Apakah hanya gimana namanya? Matinya? Tadi. Jadi yang kategori mayta adalah ada dua tadi. Kalau hewannya itu makulil lahmi, halal dimakan dagingnya, hewan yang halal, itik, pedus, sapi, kebo, walang, laut, itu rasa jenis, walang, laut ini bangkene halal. Pokoknya sing halal, iku mati tapi tidak disembelih. Tidak disembelih juga memasukkan niat nyembelih tapi ora sah nyembelih. Wis kayane wis disembelih mesti disembelih yang ini ya. Bayangan kita nyembelih ini. Tapi tidak sah. Tidak sahnya karena dua uratnya belum terputus. Baru satu. Hulkum wal mari kan yang jalan nafasnya dan makanannya. Yang harus kepotong dari hewan yang disembelih. Itu baru satu. Mati kejar-kejar. Mati ini model seperti disembelih tapi penyembelihannya tidak sah. Maka hewan ini juga disebut bangkai. Meskipun goyo muslim yang menyembelih. Itu syarat-syaratnya penyembelihan, apakah sah goyo muslim menyembelih atau tidak. Jadi ini kan kategori apa sebenarnya? Mayta apa yang disebut mayta, apa yang disebut bangkai kan? Jadi umpama ngono berarti apa pokoknya diambil kesimpulan pokoknya penyembelihannya tidak sah loh paham tak? Nah kok melebar nanti kalau apakah intinya hewannya itu makulil lahmi bisa dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, tapi tidak disembelih atau tidak disembelih atau disembelih tapi tidak sah penyembelihannya. Boh dengan rasai mergo dicekik apa piye disembelih tapi tidak sah ini. Ini satu. Yang kedua kategorinya hewan yang tidak bisa dimakan, tidak halal dimakan, mati. Matinya boh disembelih, boh ora, tetap menjadi bangkai. Kucing masa disembelih bangkai. Kucing disembelih bangkai. Ini ya. Terus yang kedua tadi itu saya masih mau sedikit menanyakan lagi yang terpisah dari anggota tubuh hewan meskipun itu kalau dimakan atau tidak. Seperti kita berdampingan dengan kucing, itu kadang sajadah itu kan dibuat tidur kucing, itu lepas bulu-bulunya. Bolehkah dibuat untuk sholat atau makfu atau bagaimana? Rambut kucing, oh maafu, sangat maafu. Mana sangat maafu ya hanya tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa.
sebenarnya untuk najis itu apa, kalau ulama itu tidak terlalu berat di dalam masalah najis. Kalau terlalu berat ke najis itu nantinya timbul yang namanya was. Ya bukannya menyepelekan ini ya, ini tapi penting untuk diutarakan bahwa ulama salaf itu yang paling mementingkan itu dua hal, mengenai hakul adami, hak orang lain, sama yang kedua masalah bud'ul mar'ah, masalah wanita, terus akad pernikahan dan sebagainya. Itu ngati-ngati pol wirai ya, ngati-ngatinya ulama ihtiyatnya itu dalam dua hal ini. Yang lain dibuat longgar selama masih ada kaul yang membolehkan, bisa dibolehkan untuk longgar orang agar tidak terberati dengan hukum-hukum syariat. Tidak najis itu najis. Jadi kebanyakan was-was itu timbulnya dari sebenarnya niat orang tersebut baik, yaitu pengen ngati-ngati, bener kan? Was-was. Sholatnya ngati-ngati nih, tapi over rasah kayak, masanya ngati-ngati. Aduh balennya, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar rasah kayak. Sebenarnya dia pengen ngati-ngati, tapi over. Jadi ngati-ngati, tapi over pun tidak baik. Ya. Ada lagi. Untuk tadi apa yang memandikan syaratnya ghusul. Untuk besok ya. Apa kalau bisa pertanyaannya dikirim sih nang aku. Jadi saya sinau ya. Bisa sinau. Untuk yang lebaran ya, pelebaran kecuali yang pas ya. Untuk pas temanya bisa langsung, nggak perlu aku sinau. Tapi kalau yang melebar bab lain mungkin perlu sinau lah. Atau privat sendiri diundang ya. Kita teruskan ya. Pertanyaan-pertanyaan mau ditulis yang belum terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuzu lan ora kena apa isti'malul awani dzahabi, gunakake pira-pira wadah kang sangka mas, wal fiddati lan wadah kang sangka perak. Tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas. Menggunakan untuk apa? Digunakan untuk makan, minum, dan yang lain. Contohnya berarti emas dibuat sendok, dibuat piring. Apakah boleh untuk makan dan minum dari gelas atau sendok dari emas, perak, boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu maksudnya la yajuzu istimal awin dzahab wal fiddah. Wa yajuzu lan kena apa istimalu ghairihima, gunakake sakliyane mas perak minal awani sangka pira-pira wadah, walaupun nilainya lebih tinggi daripada emas perak. Contohnya permata, mutiara, dibuat sendok atau dibuat piring, walaupun kayaknya ya ora ono. Mutiara kok sendok. Umpama iku tidak apa-apa, ya justru boleh. Jadi
Berarti alasan kenapa zahab wal fiddah itu diharamkan itu ta'abbudi. Ta'abbudi ghairu ma'qulil ma'na. Tidak bisa kita logika alasannya kenapa. Yang jelas itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah melarang itu tanpa diketahui alasannya. Ini seperti rokaat sholat. Rokaat sholat juga merupakan ta'abbudi atau ghairu ma'qulil makna. Tidak diketahui alasannya. Kenapa yang subuh kok 2? Kenapa kok zuhur 4? Kenapa maghrib? Biasanya padahal jamaahnya paling banyak. Artinya kudune paling akeh. Lu kan idealnya 3. Nah, lebih sedikit lebih banyak. Enggak, subuh ya. Loro malah, tapi siji. Wah, alasannya. Terus ketika orang bekerja siang-siang panas, capek, harusnya 2, enggak 4, malah 4. Orang baru tidur seger kudune, wah, harusnya 4. Kok malah 2? Maghrib yang banyak, kok malah 3? Terus kenapa waktunya mepet? Yang subuh panjang, ke zuhur asar sebentar, asar maghrib sebentar, maghrib sampai isya kok semua bentar. Sementara isya ke subuh lama sekali. Nah, ini ghairu ma'qulil ma'na. Kita hanya ta'abbudi, kita hanya mengikuti daripada panduan Rasulullah. Nah, begitu juga tentang emas dan perak. Jadi bukan hanya karena penyakitnya ya. Seperti keharaman kalab wal khinjir tadi. Khinjir itu sebenarnya banyak bisa diproduksi macam-macam. Digawe apa-apa iso. Khinjir minyaknya jadi ini dari wong non muslim. Jadi ini bisa buat ini dari pasta gigi dan sebagainya walah. Pokoknya bisa buat apa-apa. Kalau alasannya cuman khinjir itu banyak penyakit, kan sapi juga ada penyakitnya. Artinya bukan sisi penyakitnya saja alasan keharamannya. Kalau kita khinjir itu banyak penyakitnya, tidak bisa. Sapi pun banyak penyakitnya. Burung malah flu burung. Karena penyakit yang mematikan. Artinya bukan alasan itunya diharamkannya. Jadi lebih ke ta'abbudi. Ada sisi ta'abbudinya. Kita hanya ngikut dasarnya ini gitu. Rokaat sholat kenapa? Memang aturannya begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu alasannya. Kita hanya ngikut. Kenapa emas perak yang diharamkan? Kok harusnya kalau emas perak itu haram, benda yang nilainya lebih mahal daripada emas perak seperti yakut, seperti permata, mutiara harusnya lebih haram. Tapi dalam fikih tidak boleh ya. Salah satu alasannya kalau kita lihat di Kifayatul Akhyar, membaca Kifayatul Akhyar, itu alasannya kenapa kok yang emas haram sementara yang logam yang lebih mahal daripada emas perak kok tidak haram. Salah satu alasannya atau hikmahnya adalah kalau emas perak hampir semua orang tahu, sehingga orang yang tidak punya akan merasa kasuru kurubil fuqara, akan merasa tersinggung. Kami makan aja sulit, kok dia makan dengan makanan ramong makanan jenis makanannya, alat untuk makan saja kok emas, akan tersinggung. Kalau mutiara, mutiara dan jenis-jenis batu itu orang tidak semua orang tahu, karena ada yang mirip kaca, kocok, jadi jendolnya padahal mutiara atau bintang permata, itu kayak kocok. Mikirannya wong ngomong mungkin itu mutiara, tidak mungkin wong mutiara itu gawe sendok, jadi kocok. Jadi tidak ada potensi menyinggung orang miskin. Kalau zahab wal fiddah, emas dan perak ada menyinggung orang lain.
Ini kenapa salah satu kenapa kok diharamkan ya. Nah, sementara menggunakan wadah-wadah yang selain daripada emas dan perak diperbolehkan. Terusane faslun wasiwaku utawi siwak iku mustahabun den sunatake disunahkannya fi kulli halin ing dalam saben tingkah, dalam semua kondisi siwak itu disunahkan illa ba'da zawali kejaba ing dalam sakwuse lingsire srengenge adalah waktu sholat duhur. Ini matahari songketan. Matahari kui ketika mung cahayanya namanya fajar. Fajar ada cahaya yang meredup kembali namanya fajar kadhib. Ini belum masuk waktu sholat. Ketika fajar ini benar-benar terang dan terus menerang terus terang namanya pilit. Terus terang namanya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini adalah awal waktu sholat subuh. Fajar maksudnya sholat fajar, sholat subuh. Sholat subuh. Terus ketika jelas ya, sampai sak tombak waktu sholat duha. Terus ketika waktu sholat duha memanjang sampai matahari berada di tengah-tengah pas, namanya istiwa. Istiwa ini tidak boleh digunakan untuk sholat sunat sama sekali. Istiwa setelah asar, setelah subuh, ketika pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, 5 waktu ini tidak boleh digunakan untuk sholat sunat. Istiwa ini adalah posisinya gampang-gampangnya matahari berada di atas persis sehingga tidak ada bayangan benda yang berdiri, tidak ada bayangan karena berada di tengah. Dan ketika matahari geser, zawal namanya. Ini zawal. Ini adalah waktu sholat. Siwakan dalam semua kondisi disunahkan. Dan semua waktu, kondisi dan waktu disunahkan kecuali ba'da zawal, setelah zuhur. Setelah zuhur ini pun tidak rata, tidak umum bagi semua orang, tetapi lishaimi terusannya. Lishaimi bagi wong sing poso tok. Wong sing ra poso tidak ada larangan sama sekali. Wa huwa utawi siwakan fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban den sunatake. Dalam 3 keadaan kondisi sangat-sangat disunahkan. Pertama, inda taghayyuril fami, nalikane berubahe mulut. Berubah mulut, bukan metot-metot ora. Berubah mulut maksudnya bau mulut. Perubahan bau mulutnya loh. Orang mulutnya, walaupun di sini masuk apa? Tulisannya fam, tapi maksudnya baunya, samnya ya. Rihnya. Berubah bau mulut. Berubahnya bau mulut bisa terjadi min azmin, sangka arahe suwene meneng, terlalu banyak diam tidak bicara, itu bisa membuat bau mulut seseorang berubah. Wa ghairihi lan liyane azmin. Yang kedua, yang sangat disunahkan siwakan indal qiyami, nalikane jumeneng, bangun minan naumi sangka turu, bangun tidur sangat disunahkan siwakan. Wa indal qiyami, ketiga lan nalikane jumeneng ila sholati maring sholat, dan ketika mau sholat. 3 tempat ini sangat disunahkan untuk bersiwakan ya, untuk bersiwakan.
Siwak sendiri ini yang paling utama adalah dengan kayu arok ini bentuknya. Kayu arok. Tapi umpama tidak ada kayu arok, pokoknya yang bisa membersihkan kuning-kuningnya mulut, kotoran-kotoran mulut, intinya adalah kebersihan mulut. Kasar, ya. Yang kasar yang bisa, ya, yang bisa untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari mulut. Bahkan di sini disebutkan au usbi ghairihi al-khashna. Walaupun jari temannya yang kasar. Jari temannya yang kasar. Siwakan boleh dengan jari temannya yang kasar. Jadi tukang keras, kerja keras, batu dan sebagainya, semen terus, wah pokoknya sing kapalan, kesiwakan lah, kan inilah. Ini gambaran ini ya hampir mustahil, hampir mustahil. Mungkin kita mau nyilah kono nyoh. Tapi namanya ini pakai ya imajinasinya. Ini dengan izinnya ya. Kalau tidak izin namanya gosok. Dan makan gosok ya. Dia tidur buat siwakan tangannya. Siwakan kayu arok. Terus ada kesunahan memegangnya. Jempol ibham di atas, terus khinsir jentik di bawah. Seperti ini. Yang tiga jari wusta ya, sama binsir sama sababah ini di atas, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari asin, yang asin di bawah, ini yang pedes di bawah juga, jari manisnya di atas, jari tengah dan jari telunjuk. Terus ketika siwakan caranya ya, ini pegangnya, caranya ada kaifiahnya sendiri. Tambah sunah caranya ya. Itu siwakannya dari tengah kanan. 1, 2, 3 kali. Terus atas ya. Gigi atas tengah gigi atas tengah menganan. Terus yang kedua gigi atas mengiri 3 kali. Terus gigi bawah tengah menganan 3 kali, gigi bawah mengiri 3 kali. Sweat. Saya sih caranya biar tahu kita caranya. Dan ngono ini tulan ini abdon ya. Ketika di gigi melebar, ketika lidah memanjang begini, tidak begini. Nah, siwak ini mutahharatun lil fami, dalam hadis disebut as-siwak mutahharatun lil fami. Siwak itu bisa membersihkan, mensucikan daripada membersihkan gigi. Juga bisa mardhatun li rabbi, membuat Allah ridho, karena kita mensucikan diri karena Allah ya. Amal itu kita dasari membersihkan diri karena Allah menyukai itu, Allah ridho akan itu. Dan juga bisa membuang balgham, membuang riya. Riya itu yang menghambat pikiran kita.
Jadi rapat iso mikir bleng-blengan iku ana bawang. Terus baca Quran iku kalau tidak siwakan sulit makhraj keluar dari lidah kita. Jadi sekalian lidahi. Ya. Kalau kotor, posisi kita kotor, baca Quran akan sedikit lebih sulit daripada kalau kita bersih. Kalau kita bersih mudah mengeluarkan makhrajnya. Makhrajnya seperti itu. Nah, bersilakan masalah itu. Nah, bersilakan. Rasulullah selalu membawa siwak. Jadi hal yang selalu dibawa oleh Rasulullah ketika tidur terutama adalah siwak. Jadi di pinggirnya Rasulullah ketika tidur pasti bawa siwak. Seperti hal kecil tapi ini sunnah Nabi yang patut kita hidupkan. Man ahya sunnati yauma apa gitu? Orang yang menghidupkan sunnahku yang indah fasadi ummati ketika umatku rusak, maksudnya banyak yang tidak mengikuti syariatku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi pahala oleh Allah Taala seperti pahalanya orang yang mati syahid, orang yang berjihad fisabilillah dan sebagainya. Banyak ya. Ada yang 100 orang yang jihad fisabilillah atau habisnya itu. Karena menghidupkan salah satu sunnah termasuk syiar. Karena orang non muslim tidak ada yang pakai ini. Bahkan muslim juga tidak ada. Apalagi non muslim. Jadi kalau kita balik, kalau muslim saja yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak memakai sunnahnya, terus bagaimana mungkin? Siapa lagi yang akan mengikuti sunnahnya Nabi-nya Nabi Muhammad? Non muslim jelas tidak mungkin. Mustahil ya. Hal yang mustahil. Ini jadi kenapa di sini disebutkan mengenai siwak, karena juga termasuk siwak ini disunahkan ala kulli hal, termasuk ketika mau wudu, ketika mau sholat. Dan salah satu faedahnya juga siwakan ini bisa menguatkan gigi. Siwakan ini juga bisa mempermudah keluarnya ruh dari jasad ketika mati, ketika wafat. Jadi tidak tersendal-sendal orangnya. Jadi orang nazar itu macam-macam manusia. Intine ana sing angel. Ana sing gampang ya. Tapi orang gampang siwakan insyaallah gampang. Bukan gampang mati bukan. Bukan gampang mati, jangan persepsinya jangan salah. Ketika sudah mau waktunya jatahnya mati, matinya akan dipermudah oleh Allah. Ya. Atau bisa dibalik, tandanya orang yang matinya akan enak itu orang yang selalu membahagiakan. Baik, mikirin ngono wae. Main terqiyam minan naum, main terqiyam ila shalah. Ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah. Ya, kita akhiri. Terus tadi pertanyaannya ntar dikirim ya tanya lagi deh. Ya silakan. Tentang siwak tadi. Tadi tapi menjelaskan bahwasannya ala kulli halin itu ada batas-batasannya tidak deh antara. Ada, ini jelas ilah ba'da zawal itu shaim, itu batasan. Ketika orang puasa setelah zuhur berarti tidak sunnah. Hanya tidak boleh tidak sunnah. Batasan antara beretika sama tidak itu. Batasan antara beretika sama tidak. Antara batasan tingkah yang beretika sama tingkah yang tidak beretika. Etika dan tidak beretika. Maksudnya misalkan kita di kamar mandi kemudian sambil jongkok siwakan ya. Oh enggak apa-apa. Tetap dapat kesunahan. Iya, kesunahan siwak. Kalau ada istilahnya anu gini ya. Contohnya gini. Nah, contoh langsung ya. Orang yang sholat memakai barang curian sah atau tidak sholatnya? Sah sholatnya, tapi haram hukumnya.
ada siwakan model apapun, ada sunnah siwakan. Kalau siwakannya itu colongan atau tidak sesuai dengan adat itu beda lain, beda lagi ya, ada beda. Maksudnya siwak ini fikuli hal pokoknya sunnah, bentuknya nganu kayak sunnah. Kalau ditambahi dengan siwakannya colongan itu dia kesunahan, dapat kesunahan siwakan tapi dapat keharumannya colongan. Paham ya? Sholat dengan taubin maksum, dengan pakaian yang digosok itu sholatnya sah, artinya gugur kewajiban dia sholat, tetapi haram, hukum haramnya masih beda, ada sisi-sisi dibedakan. Orang yang berpuasa Jumat, hanya Jumat, itu hukumnya apa? Hanya menyendirikan Jumat untuk dipuasai, hukumnya makruh. Makruh. Hanya berpuasa di hari Jumat, hukumnya makruh. Makruhnya itu makruh berpuasa Jumat. Berpuasa dengan hukum makruh itu lebih apa? Itu lebih baik mana antara Jumat tidak sama sekali tidak puasa. Ada bedanya. Ini maksudnya pemisahan hukum ada. Ini ya, masuk paham berapa maksudnya? Wong poso makruh jur, kita pikirannya mending ra poso. Nah, itu terasa Jumat terasa poso makruh. Ini pikiran salah. Sebenarnya berpuasa dengan hukum makruh itu masih mendapat pahala. Jadi pahalanya puasa tetap, tapi ada dikurangi makruhnya. Jadi kalau amal cara nilai sekolah itu 100 tapi dikurangi karena makruhnya 5 dikurangi 5, jadi dia tetap dapat 95. Daripada tidak puasa jelas nol, tidak digarap. Paham ya? Ini ada pemisahan seperti ini. Jadi siwakan ala kulli hal semuanya sunnah. Terus tata caranya kok apa siwakan di depan orang terus begini. Jangan ya. Ini ada kerap nih ya bisa. Ya Allah taala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga gak entuk ya Pak. Tapi solusinya aku anu pernah apa aja. Ayo sana yang lain boleh anu tambah mau balik.